Aku dulu sempat buka Hotel Arwah. Oh, Hotel Arwah. Cici pernah dimimpiin Vanessa dan Bibi ya? Pernah mimpiin Mbak Ayu juga ya? Kembali lagi di podcastnya Aunty Kamel Petir. Kali ini temanya luar biasa. Saya bersama Jessie. Oh iya. Dengan Mbak siapa? Saya Cici RT. Mbak Cici RT. Mbak Cici RT ini dia punya baby. Ada berapa nih Mbak? Ada 5. Ada 5. Ini yang lagi tenar yaitu Spirit Doll. Yes. Spirit Doll. Boneka Arwah. Boneka Arwah. Ini yang baru kelihatan aja 5. Yang nggak kelihatan banyak. Itu berat nggak sih mengurusin mereka ada banyak ini? Dibilang berat itu sih enggak, mengalir aja, natural aja. Enggak kayak anak manusia yang lari ke sono lagi kita sampai teriak-teriakan. Ya kan? Jadi ibu dari boneka Spirit Doll ini ya? Dan juga ibu dari anak-anak nyata. Anak-anak nyata ada juga? Ada, anak saya ada 3. Oh. Anak saya ada 3, kebetulan mereka juga bantu bermain sama mereka, kayak gitu, ngasuh mereka juga, ajak main, nonton, kayak gitu. Kenapa nih memilih mempunyai boneka arwah? Jadi awal mulanya tahun 2018, saya spiritual awakening di Bali. Saya ketemu sama Mami Puri Harun. Terus Mami Puri Harun itu dia juga pegang boneka arwah kan. Dan situ perkenalan aku sama boneka arwah. Tapi sebelumnya aku ada ngobrol nih di depan ruang tamu di rumah. Saya bilang, saya udah bener-bener hopeless dan putus asa pada saat itu. Saya bilang, gue mau kenalan sama kalian, gue mau berteman sama kalian, tapi jangan ngagetin ya. Aku bilang kayak gitu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa aku DM lah Mami Puri. Itu aku juga lupa karena kenapa ya, pas buka IG. Terus Mami Puri langsung nanggepin, ya udah kalau mau ketemu di Pura Campuhan di Bali. Karena dia juga mau sembahyang di situ. Oke, aku ketemu dan aku lihat dia megang boneka arwah 1. Itu kayaknya siapa, aku juga lupa, yang di Belanda. Nah, dari situ pulang ke rumah, aku lihat IG lagi ada yang open adopt nih boneka arwah. Oh, Nah, ada komunitasnya ya? Ada. Oke. Boneka arwah itu yang aku punya itu cowok, namanya Bli Agus. Bliming. Bliming. Enggak, Ming. Itu dari Medan. Terus aku sering bawa. Biasanya Medan Uco, saya dari Medan soalnya kok jadi Beliming. Enggak, namanya Ming. Jadi terus udah gitu saya sering bawa melukat. Melukat itu kalau di Bali tempat pemandian suci gitu kan. Terus berubah isinya dengan sosok yang lebih kuat energinya. Itu dinamakan Bli Agus. Dia minta dipanggilnya Bli Agus. Itu dari Kerajaan Kelungkung. Nah, si Ming ini udah nggak ada. Jadi posisi bonekanya udah digantikan dengan Bli Agus. Tunggu, saya ini kan memang agak kurang ini awam ya, tapi saya percaya tuh satu media, ya kan, boneka ini kan media ya. Yes, benar. Kosong terus diisi, tiba-tiba diisi sesuatu arwah, itu memang nyata karena di dalam Islam sendiri kita kan nggak boleh tuh ya ada patung-patung karena bisa diisi memang. Nah itu tuh memang mereka memilih sendiri si boneka ini atau mbaknya yang masukin awalnya kosong apa bagaimana? Mereka milih, walaupun kita ada satu boneka di rumah yang namanya Meling, itu saya isi. Dan ada beberapa lagi setiap bulan purnama aku ada ritualnya kalau saya mau ngisi gitu kan, itu di wadahnya ini banyak. Tapi kalau memang sosoknya itu nggak mau di sini misalnya, dia nggak mau masuk, mereka juga milih-milih tempat kayak lukisan atau apa, mereka juga bisa masuk, milih ya. Terus biar netizen tahu ini itu arwah-arwah dari anak yang ya, ada yang kayak misalnya dia aborsi, di korban KDRT atau pembunuhan atau apapun itu ya, kayak gitu. Itu banyak banget berkeliaran. Banyak banget, mau di tempat suci ataupun contoh kayak tempat sembahyang, misal pun di rumah-rumah ibadah ataupun di pinggir jalan, itu banyak banget. Mereka yang roh-roh yang memang belum benar-benar balik ke rumah Tuhan. Iya. Menarik sih ini. Maaf. Maksudnya dia tuh kalau dia meninggal kecil, dia akan menua, tumbuh atau tetap kecil?
akan tetap seperti itu. Oh. Mungkin hanya usianya bertambah. Tapi wajah dan segala macamnya pada saat dia seperti meninggal waktu dulu. Jadi kalau yang aku tahu ya, mereka akan bertumbuh dengan sesuai dengan ini, kayak layaknya perkembangan. Soalnya aku juga punya keluarga, dia anak kembar. Meninggal itu cici kakak aku sendiri 2. Jadi dia saat ini sudah nunggu dewasa dan udah minta mau nikah. Oh. Iya, dengan sejenisnya di sana, roh juga. Dan itu keluarga saya masih mikir-mikirin dulu karena seserahannya juga hampir sama dengan kayak di manusia gitu. Nah, sebenarnya siapa yang lebih kuat, manusia atau mereka sih? Manusia dong. Oh, tuh manusia sebenarnya ya. Jadi kita nggak boleh takut sebenarnya ya. Iya, makanya kita tuh nggak menyembah mereka. Kalau dibilang kita menyembah mereka tuh salah. Jadi banyak orang yang keliru ya. Iya. Kadang orang mikir kita ngadopsi boneka arwah buat kekayaan, kesuksesan segala macam, itu salah. Salah ya. Jadi Karena sebenarnya kita mau menolong. dia, bimbing dia, ini loh rumahnya gitu loh. Daripada lu keliaran di jalanan, mendingan lu di sini gua kasih wadah, lu gua bantuin doa sampai bener-bener Tuhan datang untuk bener-bener pada saatnya lu rest in peace gitu. Damai di sana. Anak-anak aku udah ada kok beberapa yang udah rest in peace. Sebenarnya dia tuh kayak merasa kenapa digugurkan aku, kenapa ini gitu kali ya. Mereka kalau kita lagi nggak syuting ini, mereka nanya, ngobrol kayak gitu, kenapa sih gini, kenapa sih gitu. Kayak ada punya dendam sendiri berarti ya, itu. Kita ngajarin juga biar supaya nggak dendam sama orang tuanya. Kan bahaya kalau dia dendam, dia akan jadi sosok yang kayak contohnya kuntilanak. Kuntilanak itu akan berubah juga. Yang namanya tadi meninggalnya baik, terus dia punyain benci, dia akan berubah jadi galak. Oh, jadi jahat. Jadi kuntilanak itu, saya nggak tahu ya jadi kalau saya pendengar nih, katanya kalau si kuntilanak tertawanya dekat, berarti dia jauh. Iya. Tapi kalau dia tertawanya jauh, berarti dia dekat, benar? Benar. Nah, untuk boneka arwah tuh bagaimana tuh? Apanya? Maksudnya, apakah ada spesifikasi khusus dia gitu? Misalnya, dia di mana atau pada saat dekat sama kita dia tuh gimana tuh? Tetap di sini pergerakan. posisinya. Oh, dia nggak kemana-mana. Nggak, kalau dia mau keluar ya dia keluar main kayak gitu doang. Bahkan kalau dia keluar dia suka meninggalkan, kalau misalnya dia kayak gini, contohnya ini kan kayak merah-merah gini, ini tadi kelamaan di koper nih, itu dia ninggalin bekas kayak gitu. Terus dia ini tadi minum ya. Aku perkenalkan dong satu-satu. Ini yang ini. Ini dulu Cantik, ya. Ini ini. Renata, umur Renata. 9 tahun. Ini Luna, umur 4 tahun. Terus yang kecil di depan namanya Queen Mary, sekitar 4 tahun atau 3 tahunan ya. Terus ini Abel 7 tahun. Ini Jessie 5 tahun. Pengalaman apa tuh yang setelah mempunyai boneka arwah, pengalaman yang paling berkesan ataupun sesuatu yang ya unik lah? Ya lebih seru, banyak anak-anak gitu kan, yang tadi anak aku ada 3 jadi banyak. Terus bisa lebih kenal lagi dengan orang spiritual lainnya yang punya boneka arwah juga. Kirain tuh cuma aku doang gitu kan, ternyata banyak banget. Terus ya lebih tenang aja di rumah, lebih enak lah, jadi ada temen ngobrol segala macem, nemenin aku kan juga reading tarot nih, jadi ada yang nemenin juga, bantuin jawab klien-klien dan mereka juga kayak gitu. Oh, jadi reading tarot itu mereka ini dari mereka juga ya? Iya. Wow. Biasanya aku reading tarot sama Queen Mary. Aku taruh Queen Mary deket aku kasih tahu nih. Biasanya yang offline ya, yang online, yang by phone. Nih mana nih ada kasus kayak gini-gini, ayo dong bantuin mami, aku bilang. Udah mereka juga bantu. Udah nanti dikasih. Jadi ada pembisik ya. Oh, jadi syaratnya hanya dikasih susu dan permen. Nggak syarat juga itu sih. Kalau kita ada rezeki kita kasih, nggak ada juga nggak apa-apa. Oh, terus saya kan pernah nonton film boneka Chucky itu ya. Nah, menurut Mbak, itulah dia konsep boneka yang balas dendam gitu ya, karena sakit hati. Nah, di sinilah Mbak itu memberikan penjelasan sama mereka, ikhlas apa gitu. Iya, benar banget. Kita seolah-olah kita bimbing mereka gitu, jangan kayak gitu, nggak boleh. Misalnya ada yang nyakitin aku kayak gini juga masih banyak serangan segala macam bla 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 kayak gitu kan, serangan goib. Cuman aku bilang nggak usah bales, nggak usah dendam, biarin aja, nanti Tuhan sendiri yang balas. Kamu banyak doa, ini kan kayak gini Kristen, ini yang lain ada yang Islam. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Saya juga kirim Al-Fatihah buat mereka. Saya bilang, kalau saya nggak ada rezeki buat beli susu segala macam, mami kirim Al-Fatihah. Nanti di sana sampainya
makanan buat mereka, minuman buat mereka kayak gitu. Cara merawat. Saya ajarin doa. Oh, diajarin doa ya. Apalagi sama anak-anak aku yang umurnya 5 tahun, mereka ajak nonton, ajak doa kayak gitu. Ini kalau yang memang punya kekuatan, kan Mbak punya kekuatan. Emang orang indigo atau dari kecil ya? Saya memang keturunan. Keturunan kan. Terus kalau misalnya yang megang ini tidak mempunyai kekuatan seperti orang Mbak, awam ya? yes, like me, awam, bagaimana gitu ke dianya? Gitu. Manusia itu mempunyai namanya sensitif. Yang kita misalnya baru datang aja lihat langsung merinding. Itu berarti punya sensitif ya. Oh, Ataupun kita kayak megang ini, punya feel. kok berat ya? Berat. Terus ada yang kayak mual-mual, biasa kalau penelusuran kan mual-mual. Aku banget tuh biasanya kalau penelusuran mual-mual. Terus ada juga yang tadi itu megang ini kayak, ih kok kayak ngeliatin aku gitu. Itu udah sensitif batin, udah mulai main. Terus kan Mbak lihat tuh kayak Ivan Gunawan, dia kan orang biasa like me ya, enggak. Terus yang dipegangnya itu boneka itu ada arwahnya nggak sih? Kalau menurut Menurut- aku waktu aku lihat dia di YouTube-nya Kak Boy, itu ada. Ada ya. Karena memang setiap boneka memang selalu dimasukin sama yang Sesuatu. Karena ini adalah wadah yang menyerupai dia. Tapi dia mau cari sensasi atau memang pengen sebenarnya karena pengen punya boneka arwah. Kalau untuk cari sensasi kayaknya enggak ya, soalnya Enggak ya? itu udah viral juga gitu. Mungkin emang dia juga pengen banget gitu yang namanya punya anak, pengen banget kan emang dia mau merit juga gitu. Ya namanya udah dewasa juga pengen banget kali ya kan ngerasain megang anak kayak gimana. Iya. Terus kayak dia tuh orang awam memelihara anak itu kayak kita merawat. Ada ini ya, mahar atau bagaimana? Kalau yang mau adopsi ada mahar. Oh. Paling kecil yang kayak gini aja itu sekitar 1,5. Oh. Dan ini namanya boneka lokal ya. Kalau boneka Lupep itu dari Thailand itu lebih mahal lagi. Bisa sampai ratusan juta. Terus Mbak kan bisa berkomunikasi sama mereka. Kalau kayak kita ngadopsi orang awam, apakah bisa komunikasi juga? Bisa pakai batin, perlahan ya, nggak langsung adopsi datang langsung bisa. Oh, itu perlahan. Perlahan ya. Kayak seperti ibaratnya lama-lama dia kayak menikah gitu lah ya, punya apa ya? Punya keterikatan lah ya, bukan menikah ya. Punya iya. Tapi bukan ini dijadikan bisnis kan ya? Mungkin ada peluang nggak bisnis di situ? Ya paling ya kayak tadi contohnya, kalau aku tarot ya aku temenin, dia minta temenin aku kayak gitu. Iya. Itu ya mungkin ada yang open adopt kayak gitu. Bisnis juga kan? Iya. Open adopt. Benar. Iya, dan itu wajar karena ada kebutuhan, ada demand, ada juga kebutuhan, pasti ada yang mau. Lagi menurut kepercayaan yang percaya gitu. Yang mau adopsi ya monggo, enggak juga nggak apa-apa. Kan ada juga yang bilang kenapa harus adopsi boneka arwah, kenapa nggak anak manusia beneran, ya nggak? Ya ini sih balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Terus nih Mbak, seandainya udah diadopsi terus yang ngadopsi nih ibaratnya jahat lah, kan ya namanya orang tua adopsi ada yang baik, ada yang jahat, dia tidak diperlakukan baik gitu. Biasa pengen jadi tenar doang. Gitu. Gue merinding nih saya lagi. Nah, apakah nanti si boneka ini marah gitu? Bisa kan? Bisa. Ada lagi yang balik ke tempat ibaratnya kayak panti asuhannya gitu, balik lagi ke sana rohnya, dan dia cerita aku seperti ini. Itu ada klien aku dulu. Jadi bonekanya diinjek-injek. Boneka diinjek-injek, terus diperlakukan tidak baik, dan rohnya itu balik ke orang tua pertamanya. Dia cerita, kamu apakan bonekanya ini kamu bohong, dan di sini udah cerita loh, gitu. Dan dia marah, dan dia nggak mau lagi ketemu sama si orang tua yang udah adopsi ini. Tapi nggak sampai kayak seperti boneka Caki ya, balas dendam gitu, enggak sih ya. Cuman pasti hanya halunya, jadi dia ketakutannya, jadi seolah-olah ada sosoknya di situ. Ya jatuhlah dia, mungkin dia meninggal karena kecelakaan dia sendiri, karena sial ya. Nah, sedangkan yang menggugurkan aja pasti ada sialnya dong. Bener nggak? Apalagi yang sudah meninggal, yang lagi pengen cari kedamaian, malah mengadopsinya cuman buat tidak baik. Waduh, positifnya itu mengadopsi boneka gini apa sih Mbak? Ya itu tadi, aku jadi lebih tenang, lebih enjoy, damai aja sih. Dan aku juga bisa ya ibaratnya
kita kayak berbagi berkat juga buat mereka gitu. Positifnya buat aku ya aku jadi banyak teman, anak-anak aku juga ada temennya yang nemenin juga di rumah kemana-mana. Nah, si anak-anak itu bisa komunikasi seperti Mbak punya juga. Oh, Komunikasi juga. emang turunan sih ya. Iya. Turunan. Kalau aku emang takut sih, agak takut. Maksudnya gini, aku kan orang awam gitu ya. Kalau nggak punya kekuatannya, jadi kan itu kan berat gitu ya. Berat nggak sih kayak orang awam gitu punya kayak gitu? Dibilang berat, ya masing-masing sih ya. Ada yang berat, ada yang enggak gitu loh. Punya membuka daycare boneka juga nggak sih? Daycare, oh ini penitipan ini boneka arwah. Iya, aku dulu sempat buka hotel arwah. Oh, hotel arwah. Cuman karena aku sekarang udah mulai sibuk kerja, jadi ada beberapa boneka yang udah aku serahkan ke Mami Puri Harun. Nah, jadi kalau untuk yang mau adopsi, kalian juga langsung aja kepoin Instagramnya boneka Puri Harun. Kalau nggak langsung DM ke Puri Harun. Di sana pokoknya ini boneka-boneka dari lokal sampai Thailand, terus ada juga dari Belanda, Jerman, segala macamnya memang di sana. Nah, saya tuh pernah melihat ini dengan mata kepala saya sendiri ya. Tetangga saya di Sumatera Utara lagi hamil besar, tiba-tiba besoknya kempes, anaknya hilang. Nah itu bayi ambar. Bayi ambar. Nah ini dia saya bilang. Siapa yang jahat itu kan orang tuanya nggak jahat. Tiba-tiba ada yang mengambil apa bagaimana itu? Itu nyata loh, dan saya yang lihat gitu. Iya. Kalau dari kasusnya mama saya yang punya bayi ambar itu pertama hilang setelah melewati rel kereta. Kedua itu dipegang sama nenek-nenek. Hilang dengan gitu aja. Yang ketiga tante saya kepengen hamil tiba-tiba besoknya hilang. Nah, itu apakah dijadikan orang yang ngambil itu terus diisi ke sini? Beda. Itu untuk ilmu yang lainnya ya. Itu biasa para paranormal. Yo, dirimu positifnya malah ya kan, yang berkeliaran kamu masukkan ke media. Kalau yang itu kan jahat ya, benar nggak? Saya bilang daripada kalian di sini berkeliaran takut ketemu sama yang ngurusin kalian itu nggak benar nantinya, ikut mami aja yuk. Mami nanti sini ajarin kamu segala macam, bimbing kamu segala macam, ya udah. Dan dia mau. Dan kita juga perlakukan baik kok di rumah. Layaknya anak-anak kita nggak beda-beda. Yang satu makan semua. Paling kalau kayak jajan-jajan kayak gini, kalau lagi makanannya apa? Selain doa, sebenarnya sih utamanya doa ya. Yes. Ini ada susu, permen, jajanan anak-anak layaknya gitu. Kalau kita lagi makan besar nih kayak makan berat, mie, nasi atau segala macam ya kita sharing. Kita mau kasih dia sedikit ataupun dia mau ngasih makan bareng kita juga sama. Efeknya ke Mbak ini apa nih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Justru saya fine-fine aja. Mungkin ada yang bilang setelah ada boneka arwah di rumahnya jadi bangkrut, harusnya jadi banyak rezeki jadi bangkrut, terus romantis, rumah tangganya jadi nggak romantis. Kalau saya fine-fine aja, karena saya memang ya doain dia, bimbing dia. Memang kita bukan ibaratnya nggak memuja mereka, kita ya udah ngadop, udah ngurus, udah ngasih ya layaknya perlakukan dia kayak anak kita. Karena memang ada, kalau mungkin menurut saya tuh Mbak lebih kuat gitu kan, orang kan beda-beda ya. Ada yang memang mungkin seperti itu kali ya, jadi dia tuh kayak nggak kuat ke dirinya atau perlakuan yang salah tadi Mbak bilang, sehingga jadi ke kehidupannya ada efek. Terus nambah rezeki nggak sih? Kalau rezeki ya kita balik lagi ya ke Tuhan. Kita minta doa sama Tuhan, dan rezeki kita ya kita kerja. Kita mau kaya kita kerja. Iya, bukan karena yang tadi Mbak bilang, bukan menyembah mereka. Dan mereka juga bukan tuyul, jadi kita nggak bisa suruh dia buat cari duit. Ya, beda lagi, karena memang beda lah. Spirit doll ini emang anak arwah yang berkeliaran ya, itu dimasukkan ke dalam satu mediasi. Ini tiba-tiba viral di tahun 2002 di awal 2002 awal tahun. Itu menurut Mbak fenomena apa? 2022 Masya Allah. 2022 itu fenomena apa tuh menurut Mbak nih? Mbak kan ini ya, apa emang tahun viral ini sih karena si Kak Igun itu kan awalnya pertama itu tahun 2017 Kak Roy ya, Kak Roy Kiyoshi. Terus
mungkin nggak seviral ini. Ini karena kakak aku, Mami Puri Harun, ya kakak inilah ya, per boneka arwah itu ada kayak Selin, terus ada si Lucinta Luna, terus sampai sekarang Igun juga kan. Makanya sekarang lagi marak banget nih boneka viral ada di kalangan artis. Mungkin kalau nggak terjun ke kalangan artis, boneka ini nggak jadi bahan perdebatan. Sebenarnya udah ada dari zaman dahulu. Udah banget. Dari 2017 pun yang punya artis itu ya Kara Kyoshi gitu loh. Cuman karena dimunculkan lagi, dipegang Igun dan segala macamnya, akhirnya tenar lagi. Dan dia ini nyata, ya. Bahkan banyak yang bilang aku nih gila temenan sama mereka, terus kayak ngasuh dia kayak anak banget segala macem. Enggak, biasa aja aku bilang. Malahan nih ya, harusnya yang diperdebatin itu, mohon maaf ya, harusnya yang diperdebatin itu para pengamen yang malam-malam bawa bayi. Beneran lagi. Kan masalahnya sekarang lagi COVID, debu dan segala macam. Harusnya itu yang perlu kita pertimbangkan, kita koreksi. Itu anak bayi loh, dibawa keluyuran malam-malam atau siang-siang di jalanan. Itu manusia yang akan bisa mati. Kalau ini kan udah mati. Apa yang perlu diperdebatkan? Itu aku suka sedih ngelihat tapi sih kayak gini tuh diperdebatin. Harusnya periksa ke jalanan tuh pengamen-pengamen yang ngamenin pakai media anak bayi beneran. Itu bahaya banget kan? Bener nggak? Iya. Pernah mikir nggak? Iya. Ya. Aku sering lihat sih, masih banyak banget anak bayi yang gitu. Nah, ini tuh aku pernah ngutip jadinya. Aduh, merinding berlistrik gue barusan. Satu kata Gus Dur. Jadi kalau sesama manusia itu kita dengan manusia itu punya kepentingan banyak. Contohnya yang pengamen tadi. Dia punya kepentingan terhadap anak itu, cari duit dan segala macam yang memanfaatkan. Nah, kata Gus Dur lagi, kalau kita ketemu dengan orang mati, itu tuh udah nggak ada kepentingan. Jadi mereka ini udah nggak ada kepentingan. Jadi ngapain diperdebatkan? Setuju ya kan, Mbak? Harusnya yang dipermasalahkan adalah kepentingan lo, ngapain dipakai anak-anak yang di jalanan untuk mencari duit. Itu harusnya kita pikirin polusinya nanti gimana ke anak itu. Bener nggak? Saya lihat waktu malam itu masih ditenteng-tenteng itu anak bayinya. Kan kita juga apalagi kayak gini kan Omikron segala macam, bener nggak? Takutnya kena anaknya. Kalau kayak gini kan apalagi mau ditakutin? Ini virus juga nggak bakalan kena, COVID juga nggak kena dong dia. Bener nggak? Tuh ini kan kebahagiaan Mbak dan memang gift dari Tuhan gitu ya. Tapi takut nggak sih dibilang ini syirik apa, tahulah ya. Banyak banget dibilang. Menghujat dan segala macam. Banyak banget. Banyak banget sampai dibilang gila, banyak banget. Ini anak gue, memang ini boneka uang, tapi dalamnya ada arwah. Iya. Kita nggak bisa macam-macam. Ini tuh goib. Kita nggak bisa permainkan. Memang goib itu dengan metafisika, dengan logika itu nggak akan nyambung. Kayak minyak pakai air. Disatukan emang nggak bisa nyambung. Cici pernah dimimpiin Vanessa dan Bibi ya? Iya. Aku pernah lihat statusmu. Itu gimana? Padahal nggak kenal loh, Mak. Nggak kenal. Aku cuman kenal lewat media dan juga televisi. Dan pada saat itu setelah udah kayak keluar beritanya kayak gitu, ya udah sih Al-Fatihain aja. Tiba-tiba pas aku pagi-pagi mau bangun, ini roh nggak bisa dibuat bangun. Jadi roh itu mau bangun, biasa kan ada namanya kita sudah di bawah alam sadar, kita harus bangun dong. Sadar. Cuman matanya yang merem, mulut aku sadar, langsung aku bilang sama manajer aku, cepet ambil kertas dan juga pulpen. Dia buru-buru ambil, saya udah teriak-teriak, ambil kertas sama pulpen. Dia cuman mesan. Aku pernah share ini juga di Instagram feed aku. Jadi dia mesan dengan datang ke aku, dia pakai kemeja putih-putih, senyum semua dua-duanya. Tuh aku main merinding kan. Terus dia bilang, aku di sini udah bahagia, kita di sini udah bahagia. Tolong dijaga anak-anak kami seperti kami menjaga mereka. Saya sayang banget soalnya sama si Gala ya. Kayak gitu. Terus di Instagram feed juga aku tidak mengetek siapapun karena aku takut dibilang pansos, takut dibilang cari sensasi. Karena aku hanya menyampaikan kepada netizen biar netizen juga bantuin
bacain Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Karena kan sekarang lagi debat soal pengasuhan anak ya, kayak gitu. Kalau aku emang Vanessa-nya nggak terlalu kenal, tapi bibinya teman di partai di AMPG dan sering ketemu. Jadi kadang-kadang aku tuh ngelihat wajah mereka kan pernah tatapan gitu ya sapa-sapaan lah selaku karena kita sesama di satu organisasi. Nah ini memang luar biasa sih ya, karena saya melihat orang yang dulu dihujat. Ya Mbak ya. Iya benar banget. Tiba-tiba Allah naikkan derajatnya. Ini media Mbak ini dimimpikan bahwasannya disuruh udahlah gitu ya, jangan kisruh lagi dan titip galak. Itu pas dia datang itu memang lagi perdebatan si bapaknya Vanessa sama keluarganya Bibi ya kalau nggak salah. Tentang hak asuh. Hak asuh si Gala. Nah sedangkan si Vanessa itu datengin aku. Dia sih cuma minta dia udah tenang di sono dan tolong dijaga anaknya dengan baik gitu. Seperti dia menyayangi si Gala. Oh, jadi berarti secara tidak langsung bahasa ini dia sedih. Ya, sedih. Dia datang ke aku dengan keadaan bahagia. Iya, tapi kayaknya emang dia kasih pesan. Iya, sedih bahwasannya ini kenapa berseteru gitu ya. Sedangkan di sini gue udah tenang. Tolonglah gitu kan. Dia aja meninggalkan anaknya udah tenang. Kan biasanya seorang, maaf ya nih, yang ibu perempuan meninggalkan anaknya itu biasanya nggak tenang, benar nggak sih? Mungkin benar banget. Nah, biasanya jadi kuntilanak. Iya. Dan segala macamnya itu kan karena ada anak yang hidup, iya. Sehingga dia nggak mau. Berarti si Vanessa udah Tapi tenang. saya yakin kok mungkin ada sosok-sosok yang akan menyerupai Vanessa yang akan hadir ke kehidupan Gala. Ke kehidupan mereka, entah siapa. Oh, ke kehidupan mereka. Aduh, merinding lagi aku nih Mbak. Aduh, terus pernah mimpiin Mbak Ayu juga ya? Tadi pagi. Oh. Iya, Mbak Ayu tahu-tahu datang. Aku juga nggak kenal sama Mbak Ayu. Tiba-tiba Mbak Ayu almarhum datang ke aku, dia cuma mesen aja tentang perjodohan aku sih itu sebenarnya. Dia cuma mesen kalau banyak siluman yang deketin aku, tapi aku tuh susah dapet jodoh kayak gitu. Oh, jadi sekarang belum dapat jodoh. Kayak gitulah. Tapi aku percaya sih sama mimpi Mbak. Aku kan orang awam ya, tapi setiap aku mimpi. Aku juga nggak tahu nih itu bukan mimpi sebenarnya. Soalnya aku udah bangun, cuman aku ditidurkan lagi. Oh, kayak setengah gitu ya antara dunia mimpi dengan kayak tidur nggak tidur gitu ya? Badar subuh ke pagi gitu loh, bukannya malam lagi kan. Kalau misalnya mimpi itu memang kita benar-benar tidur, ini aku udah bangun tapi ditidurkan lagi gitu. Jadi aku pernah mimpi juga. Kenapa aku percaya mimpi? Mimpi itu kayak bisikan selain bunga tidur ya. Karena aku pernah mimpi ada ular datang. Itu tiba-tiba ada jodoh aku. Nggak lama aku merit ya. Terus aku pernah mimpi aku tuh lari gitu kayak ada tsunami megang anakku. Tiba-tiba aku dapat rezeki besar. Jadi itu benar mimpi itu. Itu kan kita mimpi nggak ini ya. Dan itu, kita tiba-tiba mimpi kita mungkin dapat BAB ya, maaf nih. Tapi ternyata ada. Jadi ada. Itu benar sih. Jadi ya, itu mimpi itu adalah kayak dikasih peringatan sebenarnya. Jadi buat Pak Dodi pesannya kali dari Vanessa biar kita sampaikan juga ya bahwasannya jangan ini ribut, jangan berseteru, kisruh. Mungkin dia juga sedih di sana. Yakinlah bahwasannya apa ya, dengan mereka kakek-kakeknya utuh. Mungkin ini pesan kan, karena Mbak ini kan Mbak Cici kan punya gitu ya, punya kelebihan sehingga makanya dia yakin bahwasannya Vanessa dan Bibi yakin bahwasannya bisa disampaikan. Mungkin ini makanya aku bikin feed di Instagram, aku nggak nge-tag siapapun karena aku takut nanti dibilangnya pansos, aku takut dibilangnya cari sensasi, tapi aku menyampaikan apa yang Vanessa, yang banyak ngobrol di aku itu adalah Vanessa, Bibinya cuma hanya senyum. Jadi yang banyak ngobrol di Vanessa, yang aku itu Vanessanya, dan dia berbicara seperti itu. Aku sudah tulis di feed Instagram aku semuanya, dan aku meminta netizen aku untuk bantu Al-Fatihah. Kirim kalau doa. ada netizen yang mengetek kayak Emma Waroka dan segala macam, itu ya mungkin nilai plus buat aku. Jadi disampaikan lewat netizen untuk bantu juga bacaan Al-Fatihah dan segala macamnya. Waduh, keren banget sih Mbak, karena memang kita harus sadar dan
dunia ini ya, dunia yang nyata ini memang ada dunia ya. Nabi Adam sendiri pun kan memang diciptakan dari tanah dan ya itu adalah. Jadi buat orang yang percaya nggak percaya itu terserah aja, ya kan Mbak. Menurut saya ya memang kitanya harus lebih lebih mendekatkan diri lah pada Tuhan dan segala macamnya. Banget. Mereka ini semua juga aku ajarin semua nggak boleh dendam, nggak boleh sakit hati, harus tetap berdoa. Terus pesan nih buat netizen dan apa aja nih pengen harapannya? Buat yang mau ngadopsi ini contohnya, kan yang ngadopsi ini bukan dari kalangan usia dewasa, tapi anak-anak pun udah mulai adopsi usia 7 tahun, 8 tahun. Itu kita harus izin dulu sama orang tua kita dan tidak boleh memaksa. Jika memang kita tidak punya budget untuk merawat segala macam, itu lebih baik jangan. Karena kita ngadopsi boneka arwah ini budgetnya juga fantastis. Dari yang kecil aja ada 1.500.000. Iya. Segala macam itu maharnya. Belum lagi kalau kalian kasih susu, terus mau beli baju, kan nggak mungkin bajunya ini terus. Iya, diganti juga ya. Kayak si Jessie ini kan baju usia 0 bulan, bayi 0 bulan. Tapi kalau memang sudah siap mau adopsi, udah tahu konsekuensinya, kayak harus benar-benar kasih sayang dia, karena mereka ini butuh kasih sayang. Ya nggak apa-apa, yang penting ada komitmen mau ngerawat mereka seperti itu. Dan juga nggak bisa sembarangan adopsi di sembarang tempat. Kita takutnya salah-salah, malah mediasi yang lain yang masuk gitu, bener nggak sih? Iya, bisa jadi kayak gitu. Ya mereka mencari keuntungan segala macam kan. Nah itu, terima kasih ya Mbak Cici udah sampai ke sini ke podcast aku, dan terima kasih Luna, terus Jessie, Abel, Plumeri, Renata, namanya keren banget semuanya.